Halo teman-teman, selamat datang lagi di Bedah Taktik kita hari ini. Kita bakal langsung gegas ngebahas laga pembuka Grup I Piala Dunia 2026 antara Irak melawan Norwegia. Ya, di atas kertas, ini emang kelihatannya kayak kemenangan mudah buat Norwegia. Tapi ingat, di sepak bola, angka di papan skor itu seringkali menipu. Jadi bersiaplah, karena kita akan bongkar habis-habisan dinamika taktis yang sebenarnya terjadi di atas lapangan Stadion Boston. Kalian lihat skor akhirnya 4-1 kan? Publik mungkin langsung berasumsi kalau Norwegia mendominasi penuh sejak peluit pertama dibunyikan. Namun realitas di lapangan adalah cerita taktis yang sama sekali berbeda teman-teman. Ada pergeseran momentum yang luar biasa, pertarungan mental, dan satu kesalahan krusial yang benar-benar jadi penentu hasil akhir. Nah, untuk membedah laga ini, kita punya 5 fokus taktis. Pertama, kejutan awal dari Irak. Kedua, kesalahan fatal yang jadi titik balik. Ketiga, soal efisiensi klinis dan data XG. Keempat, rekor gilanya seorang Erling Haaland. Dan kelima, bagaimana proyeksi grup I ke depannya. Oke, mari kita mulai dengan poin pertama kita. Kejutan awal dari skuad Irak. Persepsi yang beredar adalah Norwegia menang mudah. Tapi faktanya, skuad asuhan Graham Arnold ini justru mendominasi dan main lepas banget tanpa rasa takut di menit-menit awal. Mereka bahkan nyaris unggul duluan lewat sundulan jarak dekat Ayman Hussein dan tembakan keras Ali Al-Hamadi. Coba bayangin, kalau salah satu peluang emas itu masuk, narasi dan arah pertandingan ini pasti bakal berubah total sejak awal kan? Coba kita lihat alur waktu di babak pertama yang lumayan kaos ini. Dari menit pertama sampai ke 25, Irak benar-benar menekan habis-habisan. Tapi yang namanya sepak bola, di menit 29, Haaland justru sukses memecah kebuntuan memanfaatkan umpan silangnya David Moller-Wolf. Hebatnya, Irak merespon dengan sangat cepat. 10 menit kemudian, boom, Ayman Hussein menyamakan kedudukan lewat sundulan, 1-1. Sayangnya, tepat pas mau turun minum, momentum itu direbut paksa lagi oleh Norwegia. Dan ini membawa kita ke poin analisis kedua, kesalahan fatal dan titik balik pertandingan. Mari kita bedah pelan-pelan proses gol kedua Haaland ini karena ini penting banget. Langkah pertama, kiper Irak, Jalal Hasan, menerima bola untuk memulai build up dari bawah. Nah, langkah kedua ini kuncinya. Haaland nggak sekedar lari ngejar bola, dia melakukan pressing berkecepatan tinggi dengan insting predator yang brutal banget. Ruang gerak Hasan langsung ditutup rapat. Akhirnya di langkah ketiga, karena panik ditekan sedemikian rupa, sapuan Hasan malah membentur badan Haaland dan memantul langsung ke dalam gawang. Ini adalah demonstrasi kelas dunia bahwa high pressing itu benar-benar senjata mematikan di sepak bola modern. Lanjut ke poin ketiga kita, efisiensi klinis dan expected goals. Kalau kita lihat dari datanya, angkanya berbicara dengan sangat transparan ya. Expected goals atau XG Norwegia itu ada di angka 2,58, sementara Irak cuma 0,77. Artinya apa? Secara probabilitas kualitas peluang, Norwegia sebenarnya diprediksi hanya mencetak sekitar 2,5 gol. Tapi nyatanya mereka menyerangkan 4 gol. Ini adalah definisi paling sempurna dari penyelesaian akhir yang luar biasa klinis dan dingin. Di sisi lain, sementara Norwegia tampil sangat kejam di depan gawang, coba lihat peluang yang justru dibuang percuma oleh Irak sebelum turun minum. Ada tembakan Ibrahim Bayes yang sukses di blok Wolf, lalu peluang krusial Ali Al-Hamadi yang digagalkan lewat tackle penyelamatan terakhir atau last ditch challenge dari Christopher Ayer, ditambah lagi tendangan voli Akam Hashim yang melayang tipis di atas mistar. Secara taktik build up, Irak sebenarnya sukses menembus pertahanan lawan. Tapi di panggung sebesar Piala Dunia, kegagalan mengonversi peluang adalah dosa taktis yang harganya sangat mahal. Sekarang kita masuk ke poin keempat, rekor sensasional Erling Haaland. 13 gol teman-teman. Bayangkan, Haaland kini sudah mencetak lebih dari 1 gol di masing-masing dari 5 penampilan kompetitif terakhirnya untuk Norwegia. Volume produktivitas seperti ini benar-benar langka dan nggak masuk akal. Ketika tim kalian memiliki mesin gol sekonsisten ini, seluruh pendekatan taktis tim bisa difokuskan hanya untuk memaksimalkan dan melayani satu pemain ini saja. Dan bukan cuma itu, dia juga sudah rutin mencetak gol di 11 pertandingan kompetitif berturut-turut sejak November 2024. Yang bikin makin seru, 2 gol yang dia cetak di Boston ini seakan jadi respons instan buat Kylian Mbappe yang sebelumnya juga ngeborong 2 gol untuk Prancis. Persaingan ketat berburu sepatu emas ini fix bakal jadi tontonan adu taktik yang luar biasa tajam ke depannya. Terakhir, kita bahas poin kelima kita, proyeksi grup I. Ada kutipan menarik dari manajer Norwegia Ståle Solbakken. Dia bilang, tim saya harus lebih baik jika mereka ingin finish di puncak grup. Kelihatannya kontradiktif ya, negaranya baru saja mencetak 4 gol di laga turnamen besar, sebuah pencapaian bersejarah buat mereka, tapi dia tetap menuntut perbaikan.
Tapi Solbakken sadar betul, kalau pertahanan mereka gampang ditembus kayak di babak pertama saat melawan Irak, tim selevel Prancis pasti bakal menghukum kelengahan itu tanpa ampun. Buat Irak sendiri, meski harus menelan kekalahan telak, mereka punya hal positif masif yang bisa dibanggakan. Pertama, ini adalah gol Piala Dunia pertama mereka sejak tahun 1986. Kedua, secara permainan, mereka mampu menciptakan rentetan peluang yang cukup untuk bisa memenangkan pertandingan seandainya penyelesaian akhirnya lebih tajam. Irak mengirimkan sinyal bahaya bahwa mereka sangat capable untuk memberikan perlawanan serius demi merebut posisi ketiga di grup ini. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang, dengan efisiensi mematikan tanpa ampun dari seorang Haaland, mampukah Norwegia menyapu bersih dan menjadi penguasa mutlak di grup I? Atau mampukah Irak dengan mental pantang menyerah mereka bangkit di laga berikutnya melawan Senegal dan merebut posisi ketiga? Menarik banget buat kita tunggu kelanjutannya. Terima kasih udah ikut ngebedah taktik bareng hari ini. Sampai jumpa di analisis laga-laga seru berikutnya.